Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Awaludin, mahasiswa pasca sarjana Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen, tahun akademik 2022. Izinkan pada kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam dengan tema Fungsi Pendidikan, Perspektif Filsafat Pendidikan Islam. Pendidikan adalah merupakan kebutuhan dan hak dasar setiap warga negara. Tanpa adanya pendidikan, maka tujuan negara untuk mencerdaskan warga negaranya tidak akan pernah tercapai. Dalam bahasa Yunani, pendidikan dikenal dengan istilah pedagogi, yang artinya bimbingan yang diberikan kepada anak. Sementara dalam bahasa Inggris, kita kenal dengan education, yaitu pengembangan dan pendidikan. Pun dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah tarbiyah, yang berarti pendidikan. Dari beberapa pengertian pendidikan di beberapa negara, dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah bimbingan atau pertolongan yang diberikan dengan sengaja terhadap anak didik oleh orang dewasa agar ia menjadi dewasa. Pendidikan menurut Purbakawaca adalah usaha secara sengaja dari orang dewasa untuk dengan pengaruhnya meningkatkan si anak ke arah kedewasaan. Sementara Muzajin dalam bukunya Filsafat Pendidikan Islam menjelaskan bahwa pendidikan adalah usaha untuk membina dan mengembangkan pribadi manusia. Aspek rohaniah dan jasmaniah juga harus berlangsung secara bertahap. Jadi pendidikan itu harus berlangsung tahap demi tahap. Pendidikan mempunyai peran dan fungsi yang ganda, yaitu yang pertama, peran dan fungsinya pendidikan adalah sebagai instrumen penyiapan generasi bangsa yang berkualitas. Sebagai instrumen atau sebagai alat untuk mempersiapkan generasi bangsa yang berkualitas. Tanpa instrumen pendidikan, maka proses penyiapan generasi bangsa tidak akan berlangsung dengan sempurna. Sedangkan peran dan fungsinya yang kedua adalah sebagai instrumen transfer nilai. Kembali lagi di sini adalah instrumen sebagai alat transfer nilai, alat transfer ilmu. Tanpa adanya pendidikan, proses transfer nilai, proses transfer ilmu tidak akan pernah tercapai. Salah satu fungsi pendidikan adalah proses pewarisan nilai dan budaya masyarakat dari satu generasi kepada generasi berikutnya oleh pihak yang lebih tua atau pendidik kepada pihak yang lebih muda, yaitu peserta didik. Amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional, bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini menunjukkan
betapa pentingnya pendidikan itu, sehingga diamanatkan secara tersendiri dalam undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pembentukan watak dan peradaban bangsa dan martabat merupakan salah satu esensi utama dari ajaran agama. Bangsa Indonesia adalah merupakan bangsa yang beragama. Dan salah satu agama yang diakui oleh negara Indonesia adalah agama Islam. Bahkan prosentasenya hampir 80% warga negara Indonesia adalah beragama Islam. Di sini menjelaskan bahwa betapa pentingnya pendidikan, khususnya pendidikan Islam, dalam upaya untuk mencetak warga negara, untuk mencetak generasi muda menjadi warga negara yang berakhlak, beriman, untuk mencetak warga negara yang memiliki ilmu pengetahuan, tetapi dengan dilandasi dengan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan pendidikan sebagai salah satu media yang sangat strategis untuk pembudayaan itu. Jadi pendidikan adalah merupakan salah satu media yang sangat strategis dalam proses transfer nilai, dalam proses transfer ilmu, dalam proses pewarisan budaya dari generasi yang lebih tua kepada generasi yang lebih muda. Batasan-batasan tentang pendidikan yang didasarkan pada fungsinya ada beberapa batasannya. Yang pertama, pendidikan sebagai proses transformasi budaya. Ini diartikan sebagai kegiatan pewarisan budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tanpa pendidikan, proses transformasi budaya, proses perubahan budaya, proses pewarisan budaya tidak akan pernah terwariskan, tidak akan pernah terlaksana. Tanpa pendidikan, niscaya budaya juga tidak akan pernah berkembang. Yang kedua, pendidikan sebagai proses pembentukan pribadi. Ini diartikan sebagai suatu kegiatan yang sistematis dan sistemik, serta terarah kepada terbentuknya kepribadian peserta didik. Untuk membentuk peserta didik yang memiliki pribadi yang kuat, harus dicapai, harus dilaksanakan dengan proses pendidikan. Salah satunya adalah dengan proses-proses transfer ilmu, proses-proses transfer nilai. Tentunya transfer ilmu dan transfer nilai yang dilandasi dengan kaidah-kaidah ajaran agama Islam. Maka dengan proses transfer ilmu dan transfer nilai yang dilandasi dengan kaidah-kaidah atau ajaran-ajaran agama Islam akan dapat membentuk pribadi peserta didik yang kuat, membentuk pribadi peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Selanjutnya, pendidikan sebagai proses penyiapan warga negara. Hal ini diartikan sebagai suatu kegiatan yang terencana untuk membekali peserta didik agar menjadi warga negara yang baik. Maka proses penyiapan warga negara
harus dilalui dengan proses pendidikan yang baik, proses pendidikan yang berkesinambungan, dan proses pendidikan yang terarah. Yang keempat adalah pendidikan sebagai proses penyiapan tenaga kerja. Transfer ilmu, transfer nilai melalui proses pendidikan dapat menciptakan, dapat membuat, dapat menemukan, dapat menyiapkan proses-proses calon-calon tenaga kerja yang berkualitas. Dengan proses pendidikan ini, maka transfer nilai, transfer ilmu pengetahuan dari orang dewasa kepada anak-anak, kepada peserta didik dapat dilakukan sebagai upaya untuk menyiapkan peserta didik menjadi tenaga-tenaga kerja yang terampil, menjadi tenaga kerja yang profesional, menjadi tenaga kerja yang handal. Apabila proses penyiapan transfer nilai, transfer ilmu dilandasi dengan kaidah-kaidah ajaran agama Islam, maka akan terbentuklah, akan terciptalah tenaga kerja yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa bukan hanya slogan, bukan hanya ucapan, tetapi dapat diimplementasikan pada sikap dan perbuatan. Maraknya perbuatan-perbuatan korupsi di berbagai sektor, di berbagai bidang, ini menunjukkan tidak adanya rasa iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Menunjukkan tidak adanya rasa takut dalam hati yang bersangkutan. Maka proses transfer nilai dan transfer ilmu yang dilandasi dengan kaidah-kaidah ajaran agama Islam akan sangat efektif untuk dapat membentengi calon-calon tenaga kerja, khususnya warga negara Indonesia, untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar norma-norma agama maupun norma-norma negara. Sehingga diharapkan dengan keimanan dan ketakwaan yang semakin kuat melalui proses pendidikan akan dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang melanggar norma agama maupun melanggar norma negara. Demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.